kronologi kita harus kumpul di sini itu apa dulu Pak ini? Untuk mengevaluasi podcast sebelumnya. Iya, kemarin rame ya podcast kemarin ya gila. Ya, Rame sih, lumayan sih. 225 lah orang. View. Ya namanya proses ya Pak. Cuma gue lihat 200 kalau angka sedikit. Tapi kalau sedikit kita ya. kumpulin satu ruangan. Iya. Enggak itu kayaknya cuma mereka berlima aja dikali berapa kali nonton. Dan yang beda wifi aja. Dijejerin 5 HP gitu kan. Tak. Iya. Totalnya itulah. Jadi intinya itu yang hanya kelihatan. Gitu Yang ya. nggak kelihatan banyak. Kan nggak semuanya tertangkap algoritma. Iya. Menarik juga ini pembelaan ini. Maksudnya algoritma itu apa ya ketua ya? Enggak, tapi ini menjadi salah satu bukti bahwasannya generasi kita itu butuh validasi, Bang. Iya. Bukannya kita sudah terlalu tua di sini. Generasi kita bukan Kayaknya maksudnya bukan generasi Z. bukan ya. Kita gitu. Iya. Maksudnya kita ini maksudnya milenial ya? Atau apa ini? Kayaknya Bang yang boomer. Kayak lu udah boomer ya, generasi X. Jadi Tapi emang Gen Z bakal susah hidupnya ya? apa? Enggak, judulnya kemarin tuh judgmental banget tuh. Ya gue jujur nggak terlalu nonton terakhir sih. Jadi Enggak, tapi maksudnya menurut abang sendiri tuh gimana? apanya? Gen Z. Gak penting sih menurut itu. Maksudnya di Indonesia Kita itu lagi menyasar Gen Z, kamu nggak Gen Z ya, begitu, Gen Z ya. Ya emang maksudnya pembangsa mereka. Apa lu ada pengalaman apa sama Gen Z? Gak ada. Putusin. Enggak maksud gue gini. Pacar lo Gen Z. Ini analisa gue lah. Kenapa fenomena Gen Z ini lumayan lebih membengkak dibandingkan misalnya milenial atau X lah. Oke. Ini berpengaruhnya sama sosial media. Iya. Nah, sosial media itu dipengaruhi sama konten yang muncul di negara kita. Nah, defaultnya aplikasi kayak misalnya TikTok dulu nih. Itu Bahasa yang agak manusia Bang, jangan teknis. Nah, ini bahasa setengah nih, Pak. Oke. OTW ke manusia lah. Saya manusia loh. Saya injak tanah loh. Iya. Jadi maksudnya ketika pertama kali orang buat akun akun TikTok, itu pas lihat algoritmanya itu kacau itu. Logi dulu kan. Pasti itu antara gunung lah. Itu cerita tentang gunung lah pokoknya. Kok bisa nyari gue? 2 gunung lah pokoknya. Coba lu sederhanakan deh Bang bahasa lu Bang. Gunung dan lembah. Gunung dan lembah. Biasanya ada orang yang berjalan kan. Ada yang berjalan, Iya, terus? mendaki dan turun. Turun. Nah, itu TikTok. tentang itu semua. Ya TikTok pokoknya di orang sini gimana? goyang lah pokoknya semua. Ini akan disensor apa enggak nih, Pak? Gak ada. Maksud abang mah bebas. Bebas. Jadi Itu poinnya konten itu lumayan mempengaruhi pemikiran orang-orang dalam memutuskan sesuatu. I see. Nah, dan dominasinya Gen Z yang banyak menghabiskan waktu di situ. Karena ya memang di set kita ini kan market. Indonesia ini kan market terbesar, pengguna terbesar lah internet lah. Nah, kita ini hanya menjadi korban pasar. Nah, masalahnya konten di negara kita ini lebih banyak di ya perjogetan duniawi. Bukan berarti itu nggak penting ya. Dan yang buat hiburan banyak mungkin komen- oke. Iya, tapi kalau misalnya enteh itu latih konten itu berkali-kali dan bisa menjadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan secara nggak sadar, nah itu yang mempengaruhi pikiran sehingga muncullah quotes-quotes yang cinta itu adalah bagian dari keabadian yang akan ada selama kamu ada. Hayati. Zainuddin. Itu kayak konten kenapa burung sama ikan nggak bisa hidup bersama. Iya, tapi apa ya? Aku melihat sisi positif dari penjelasan Bang Aris ya. Bang Aris. tadi. Aril, kadang-kadang Aril. Kadang-kadang Aris ya. Iya. Sisi positif. Potisif ya. Positif. Gimana? Sisi dari Positif. apa yang dijelaskan oleh Bang Aris tadi, di mana Gen Z itu engage dengan sosial media, especially TikTok. Yaitu adalah mereka itu punya kecenderungan untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia. Iya. Bagus lah. Niatan itu bagus, keterlibatan itu bagus. Cuma pembagian algoritma Enggak, artinya gini.
Bapak ngomong dong. Bapak ngomong dong. Jangan sampai saya terkali sama dia ini. Bapak harus ngomong. Enggak, maksudnya kita mencoba memahami dua gejala yang sejarah itu kemudian mengulang apa yang ia lakukan. Iya. Jadi Sepakat. dulu sebelum Perang Dunia Kedua itu ada istilahnya borderless. Belum ada tata kelola negara punya teritorial sekian. sebelum Perang Dunia II. Iya, sebelum Perang Dunia Kedua. Baru setelah Perang Dunia Kedua diputuskan tuh teritorialnya. Tapi sekarang dunia kembali lagi ke era di mana sebelum Perang Dunia itu terjadi. Ya, paham. Itu borderless. Arahnya kan di akses itu kan. Akses yang poinnya kemudian kan di situ. sekarang mengerucut menjadi statement ataupun tagar kabur aja dulu. Itu kan menjadi tagar yang diafirmasi oleh Gen Z. Iya. Diakui oleh Gen Z sebagai cara mereka untuk ngapain ya gue hidup di dunia. Maksudnya ngapain ya gue hidup di Indonesia? Toh kita bisa hidup di mana aja sekarang. Iya. Kita terhubung dengan masyarakat dari mana aja sekarang melalui sosial media. Iya. Gitu. Jadi, Tapi itu asosiatif ke hal negatif loh sekarang. Maksud gue gini, kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu itu sebenarnya kan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok diaspora. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kelompok diaspora dia ngobrol di salah satu akun X gitu, yang dialog. Lalu kemudian ada celutukan kabur aja dulu itu kalau nggak salah 2023. Kabur aja dulu. Iya, itu memang sudah naik. Iya. Sudah naik dari dulu. sudah naik dari Kan ini hanya persoalan konten yang tenggelam, tiba-tiba ada satu tren baru dan berkaitan dengan algoritma sebelumnya. Jadi kan ketarik kan, ibaratnya callback lah. Iya. Mereka saring callback kan. Mungkin demikian ya. Cuma antara kabur aja dulu sama yang dulu sama yang sekarang itu asosiatifnya beda. Artinya Iya. beda. Dan tapi menurutku pas waktu Pilpres kemarin asosiatifnya hampir sama dengan yang sekarang kayaknya. itu memang juga ada kabur aja dulu. Ada. Pilpres 2000. Pilpres. Makanya itu gue bilang 2024 Pak, sebenarnya itu best konten dasarnya ini ya ini ibarat kayak kehidupan itu loh Pak. Selalu berulang aja. Kategorinya itu selalu berulang, konsepnya itu selalu berulang. Cuma kemasannya aja yang berbeda kan. Oke. Nah, jadi dia callback ya? Iya. Callback memori-memori lama itu. Pasti. Cuma maksud gua gini, Pak. Yang orang tidak sadari, kan ini gua dari sisi pengembangan aplikasi misalnya, yang betul-betul paham lah. Kalau misalnya untuk membuat suatu aplikasi itu ya pasti membutuhkan banyak hal lah. Dan yang paling pentingnya itu pada saat menyusun itu ada bisnisnya itu. Ada orang bisnis analisnya lah. Dari bisnis analis itu kemudian kolaborasi sama orang produk manajernya lah. Iya. Mereka itu yang akan menciptakan fitur. Oke. Nah, dari fitur ini kan agak sedikit dalam nih. Nah, orang itu langsung ke atasnya, Pak. Taunya bagus nih. Aplikasi sosial media menghubungkan kita dari seluruh dunia. Iya kan, nggak ada batasan lagi. Padahal kita bisa mengakses dan lain-lain. Nah, yang mereka tidak tahu, this is just about business, man. Siap, man. You know, man. No. So I talk about TikTok. Iya. Tapi kan persoalannya gini, Bang. Lu Bapak ini maksudnya motong kita mau terusin loh. enggak. Lu mau ngobrol soal bahwa itu bisnis, bahwa itu ada Nah, maksud gua harus terusin dulu nih Pak biar nggak kepotong. Oke, terus lanjut. Nah, dari fitur itu kemudian tibalah di pasar. Awalnya orang akan merasa asing. Apaan sih buat video sampai 5 menit ngapain sih? Tapi kan ternyata itu kawin dengan culture dan budaya kita. Masukkan di situ. Dengan boleh. Enggak, itu dibanting, Pak. Nanya lagi itu loh. Bapak kan diundang ke sini karena anggota Ansor, Pak. Kalau Bapak member JKT ya? Harus menghormati Tuan murah. Ya meskipun. Lanjut gimana tadi? Paduka si Singa Mangaraja. Lanjut. Yang mulia. Nah, maksudnya poinnya itu sudah sampai di situ. Nah, orang menggunakan itu, apakah itu positif? Sangat. Tapi lebih detailnya itu orang nggak tahu, Pak. TikTok itu ByteDance itu mereka menciptakan satu core AI yang untuk membaca arah tren, sugesti itu ternyata lebih canggih, Pak. Makanya mereka diakuisisi kan ByteDance itu sama investor Amerika. Nah, dari situlah mulai mereka otomatis ketika gue yang pegang data, gue yang pegang kendali, ini ibaratnya gue menentuin arahnya ini mau arah kemana negara ini itu bebas, Pak. Nah, dan faktanya di Cina kalau teman-teman misalnya gabung di TikTok itu
Coba pakai VPN Cina dan lihat perbedaan kontennya. Oke. Itu beda. Cina itu apa? lebih kepada ilmu-ilmu eksak. Di TikToknya Dapat, itu kontennya. Terserah. Sosial medianya mereka lah. Kan mereka juga Memang kalau di Indonesia mereka pakainya Kita pakai apa bang? Ilmu-ilmu apa kalau Indonesia? iya ilmu sampai ilmu alam lain ada. Iya. Bahkan kita bisa menyerang Israel. Israel kita bisa. Ini hanya persoalan. Ini hanya persoalan orang-orang terhebat kita ini belum turun. Ilmu ru'yah. Iya. Ini jadi begitu gitu ah. Jadi maksudnya apakah itu penting? Sangat untuk hiburan. Tapi kalau sudah tiba di PBB kita berbicara masuk ke tapi demografi Heeh. bonus demografi kita, nah kita akan lumayan Tapi tertinggal basicnya jauh. sosial media kan emang hiburan bang. Gimana coba? Ini soalnya agak terlalu lebar lah kalau Bapak ambil satu kesimpulan itu kan. Pokoknya dia memang ya tempat Saya nggak orang-orang mengambil kesimpulan, berinteraksi. saya menanggapi bapak ngomong. Dia mana ya? Nggak maksudnya Bapak tidak bisa mendefinisikan sosial media. Kan itu hanya satu kategori sages Pak. Hiburan, ada sains, ada kategorinya kan. Jadi maksudnya memang dia hanya tempat Berarti bapak berinteraksi. menyarankan anak-anak untuk belajar dari sosial media gitu. Boleh. Tapi kan yang bahkan kita pun orang-orang dewasa tidak sadar, itu fitur defaultnya itu yang orang nggak ngerti. Misalnya untuk menghilangkan bagaimana cara mereset konten di Instagram misalnya, itu kan orang nggak tahu kok untuk membuat dia kontennya default. Pernah rasain nggak? Pas tiba-tiba lama nggak buka IG, Explorer ini tiba-tiba loh kok banyak konten gunung dan laut dan lembah. Maksudnya visualnya vulgar lah. Itu kenapa bang? Nah itu kan itu algoritma itu yang ada yang ngatur nggak sih? Jadi di set dulu nih algoritmanya nih. Misalnya algoritma untuk seluruh dunia. Bahasa bayinya bang, bayinya. Hah? Bahasa bayi. Bahasa bayi. Iya. Nah, pokoknya dia alurnya itu sudah ditentukan lah. Ketika misalnya ada user yang lebih dari 3 bulan tidak aktif di sosial medianya, ya dia akan masuk kategori ini. Ada Maksudnya ini layer-layernya gua coba asumsikan ya dari ada belakangnya. layer-layernya gitu. Ini ya. bisa dibantah kok, maksudnya bisa dicek. Tapi pasti akan ada parameter yang dikelompokkan seperti itu. Nah, pengelompokan itu kan parameternya bisa dari umur, ya kan, usia, kemudian negara, itu kan parameter yang bisa dibagi tuh. Nah, klasternya di situ, Pak. Nah, yang tidak disadari orang-orang itu bukannya ini harus dipelajari, nggak perlu juga. Cuma maksud gua, seenggaknya lu ketika udah ngelihat konten, kok ini konten meresahkan ya. Ya mungkin kita senang. Cuma kalau dipikir jangka panjang dan kita bicara bijak dan visioner ini, ya bagus barang ini Pak. Iya, kadang kayak sangat contoh bagus. kecilnya ya bang mungkin ya. Bijak dan visioner bang. Bijak dan visioner. Itu tagline ente ya. Iya. Bijaksana bijak sini. V-nya itu Afrizal. Oke siapa? Gini bang. Poinnya maksudnya dapat kan gambarannya itu kan. Iya, tapi memang banyak hal-hal yang tidak terlihatnya itu yang membahayakan. Bukan membahayakan ya, sorry. Yang mestinya itu bisa diserahkan ke pengguna untuk disetting, tapi banyak orang ya udah abaikan aja lah. Dan kita harus mengimani hal yang tidak terlihat itu bang. Iya. Minimal aware lah, minimal sadar kan. Kalaupun malah sekarang ya nantilah. Tapi nyambung soal usia sebenarnya menarik kayaknya. Kemarin Munas Alim Ulama di mana itu? Jakarta. Yang terakhir di Jakarta itu kan bahas soal pembatasan usia anak dalam menggunakan media sosial kan. Itu kan juga ditekan dalam UU kan. Iya. Di Australia itu sebenarnya di barat sebenarnya udah berlaku. Sampai di Meta itu udah ada family center dan lain sebagainya. Benar. Jadi ada yang lucu Pak. Apa tuh? Bahkan anak-anak para pendiri teknologi ini mereka nggak menggunakan medsos. Mereka menggunakan gadget itu pas di usia berapa ya? Iya itu. Kan lucu ya. Sementara kita udah tapi bayi. gue paham. Maksudnya ini gue paham nih. Makanya kan gue berbicaranya tadi ini sebenarnya untuk hal-hal andai orang aware tahu bahwa fitur itu bukan hanya sekedar fitur yang dibuat kemudian buat lu bersenang-senang ya lu itu hanya sebagai market. That's it. Fix itu. Iya kan. Nah tapi kan orang-orang di sini menganggapnya ya udahlah. Iya. Just for fun kan. Tapi kita ya. bang, kita harus mengambil satu sisi lain ya. Sepakat. Artinya itu sisi lain yang tadi lah. Yang goib. Yang itulah sisi apa tadi Pak? Yang apa yang jelas sisi lain? Yang digoyang ketua. Yang goib, yang kalau menurut gue sih gini sih, ada satu imajinasi positif sebenarnya terkait dengan hadirnya sosial media ini. Ya utamanya kaitannya dengan
sebenarnya masyarakat kita itu hari ini sudah mulai tidak percaya dengan lembaga-lembaga normatif penyampai aspirasi lain. Konteksnya kekuasaannya. Misalnya begini. Sebagai itu ya. Iya. Wadah ya. Wadah. Bersuara. Wadah bersuara. Karena misalnya kalau kita kayak lihat media-media konvensional itu kan sudah ketahuan tuh apa pemiliknya siapa, partainya siapa, ini siapa. Jadi opini publiknya itu pasti ketahuan. Nah, orang kalau menurut saya terutama kayak aktivis masyarakat sipil banyak sekali gelombang-gelombang kritik, gelombang-gelombang ketidaksepakatan terhadap kebijakan itu bergumul di dalam sosmed dan mungkin itu tanda kutip menghantui kebijakan pemerintah. Iya. Makanya ada yang bilang bahwa sosmed ini menjadi pilar demokrasi yang kesekian lah setelah pers dan sebagainya. Dan menurut saya itu satu sisi positifnya dari sosmed. Terlebih bahwa tadi kekurangan-kekurangan yang memang ada fitur-fitur yang diciptakan untuk kita merasa tanda kutip goblok kan kayak gitu kan. Iya kan itu kan yang saya sampaikan kan. Menggiring untuk menjadi. Biasa aja dong ketua, biasa aja. Gue sambil lihat lu. Biasa. Ya offline mah offline aja. Kalau udah online lah beda cerita ketua. Chemistry-nya itu loh. Tapi yang soal anak tadi itu memang agak-agak sempet rame tuh. Rame. Kadang gini ada satu ini ya. Naikin ya. sorry. Ada satu sisi yang begini. Kenapa kemudian harus diatur? Padahal misalnya ya kayak YouTube itu sudah ada aturan komunitasnya misalnya. Nah, kita harus mencari tuh formula yang benar-benar pas. Apakah kemudian masa anak sekecil itu punya Gmail gitu? Jangan-jangan Gmailnya itu sebenarnya Gmailnya bapaknya yang dipakai atau Gmailnya ibunya. Artinya memang mungkin ada satu koherensi di mana saat bersosmed ya orang tua, kakak-kakak lu ya harus mantengin juga gitu. Mantengin. Nggak bisa, Pak. Itu nggak bisa seperti juga. Yang dibilang Afrizal itu, Pak. Bahwa itu sudah, bahkan mereka pun sudah menjadi bagian dari masyarakat level dunia. Nggak bisa dibatasi. Nggak gini, sebenarnya para penganjur itu kan kemudian menyuruh kita untuk melakukan pengawasan kan, semisal. Mic-nya ketua. Oh iya. Kayaknya nempel aja gini gitu. Siap. Operatornya agak galak ya. Siap Pak. Kalau boleh mampir sini kalau berani. Unboxing. Ya ini lagi mau putar ini recehin. Jadi penganjur nyampe mana tadi? Para anak tadi yang penganjur itu kan dibatasi. menyuruh atau menyarankan kita untuk melakukan pengawasan. Iya. Itu sebenarnya karakter-karakter pemerintah. Iya. Kekhawatiran, Pak. Makanya ini, Pak, salah satu yang dilakukan negara-negara komunis itu memang cara paling efektif. Iya, tapi dalam prakteknya melakukan itu. Tapi dalam prakteknya itu satu rumah itu pegang HP semua. Iya. Dan seluas apa sih rumah kita untuk menyembunyikan gadget? Iya. Paham. Kalau yang arah ke situnya memang sudah fix lah, nggak bisa dibatasi lah. Makanya kemudian ada normalisasi kayak anak baru lahir udah dibikin akun. Ya. Itu kan tapi saya kira mulanya dari influencer ya. Artis-artis yang songong-songong yang kemudian menjabat sebagai Bapak sih belum terkenal sih. Jadi cara pikirnya itu loh, Bapak harus adil, Pak. Jadi nggak, maksudnya itu kita paham lah. Grassroots itu kemudian tersihir untuk ikut-ikutan kayak gitu. Sementara rumah kita seluas apa sih? Itu loh. Itu menjadi normalisasi sih memang. Dan memang ya dampaknya selain daripada fitur tadi, kan ada influencer kan. Nah, anak-anak itu ya mengikuti apa yang mereka, yang nggak mungkin kita ngomong gimana otak mereka bekerja secara prosesnya ini lah kan. Tiba-tiba mereka sukanya ya tanpa menyudutkan siapapun lah, dan itu hak mereka kan. Cuma kita mengharapkan bukan lebih dari 50% lah. Ini kan sudah agak lumayan ngeri ya. Negara ini siapa yang mau atur? Kalau misalnya semua anak SD sekarang ditanya lu mau jadi apa? Ya gua mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, bla 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 bla. Artinya bisa dibayangkan dengan yang dulu mau jadi apa sih? Dokter. Kecapai apa enggak ya?
Lu mau Terserah lah kan. mau jadi Tapi polisi. menariknya Dulu saya tentara Pak. yang kemarin tuh kan ada riset dari Center of Higher Ya. Education itu kan, bahwasanya Indonesia itu dream karirnya tuh apa coba? Apa itu? YouTuber ya. Iya, maksudnya itu sudah lama lah saya dengar. Bahkan maksudnya Sementara di Jerman profesor, Thailand sutradara. iya, bahkan ya kalau Korea kan yang menjadi terhormatnya itu ya orang berlomba-lomba jadi guru dan dosen. Ini nggak jadi podcast receh ya, Bang? Wah, Enggak kalau kacau lah. kalau Korea aku justru gini aku nemu Serius banget ya? iya sih. Nah, fun fact-nya di Korea ini mereka itu jenius, Pak. Orang mungkin nggak tahu kan bahwa Setahu gua orang Korea itu nggak ada yang mau jadi dokter. bukan dokter, Iya, guru. iya. Makanya kan Setahu gua gua, bilang iya. guru kan. Dokter makanya banyak film-film yang seolah-olah dokternya keren Iya, gitu. iya. Ya maksud gua guru lah. Yang riset terbarunya itu kenapa orang-orang Korea itu mereka akan daripada kerja di McKinsey, Google dan perusahaan sejenis itu mereka lebih pilih kalau bisa iya. Karena secara tunjangan gaji dan kehormatan itu ya lebih digandrungi di sana. Guru ya? Kehormatan juga masuk ya di situ ya. Hah? Kehormatan juga masuk ya. Masuk. Ya. Jadi standar manusia It is Korea itu about tinggi. honorable. Honorable ya. Honorable. Tapi kita kan nggak tahu kemarin Korea juga habis masa pergolakan bos di sana. Ya, arahnya itu maksudnya di selebgram tadi yang orang saya nyambung di riset center of apa tadi? Nyambung dari tadi Bang. Iya sih. Kenapa ya? Iya, pulang aja lu. Iya kalau nyambung Jadi maksudnya arahnya ke situ loh, Pak. Maksudnya arahnya ke situ. Harusnya di situ, Bang. Cuma maksudnya gue ingin melepas bayang-bayang bahwa apa yang kemudian ditampilkan sebaik-baiknya Korea itu ya Enggak, gue nggak ada soal dengan hal yang mereka itu kan negara Korea ya, terserah mereka. terserah mereka. Maksudnya kalau kita ambil sisi positifnya, misalnya Korea itu berhasil menembus Amerika kan dengan boy band dan girl band ya kan, K-pop. itu ya fakta lah. Orang-orang Amerika yang biasa country home tiba-tiba Oppa Gangnam Style kan? Country road, Iya, bukan country home. country road. Oh bukan country home. Kamu enggak fans sih, Oh, gitu ya. Gitu ya. country road. Country ya. Bukan country home. Tolong ya guru bahasa Inggris nanti dikritisi. Mana yang benar? Saya atau dia? Tolong. Bukan liriknya ya, tapi aksennya. Apa tadi liriknya country home? Iya. bentar ini saya ngomongin soal MU. Iya, enggak dia memang agak tendensi sih. Ini sudah tendensi. Kalau ngomongin MU itu Jadi emang agak maksud saya poinnya Ya ini merah MU. enggak ini senja bos. negara-negara lain ini. senja ini. Kita sore ini buka. Iya. Maksud saya arahnya itu negara-negara ini mempunyai satu poin yang dibawa ke level dunia dan Korea berhasil menciptakan itu. Nah Indonesia ini kira-kira arahnya mau kemana nih? Iya kan? Dengan keterkaitan tadi yang anak-anak mau jadi bukan nggak bagus, tapi kan mohon maaf ini ada 300 juta orang, taruh ada berapa puluh juta, 200. diharapkan demografi, 300. iya kan? Nah Lo itu berarti pesimis ya bang? Skeptis lebih sih. sabar. Enggak, gua mau Apakah Country home. jadi 50-50 lah. Take me road. Karena itu bukan makanya kan salah satu country home tadi kan. Take me road. Makanya kan salah satu alasan kita coba ya kita ini kan nggak terlalu ahli banget cuma kita mempunyai masing-masing referensi yang Iya. kira-kira ini bisa jadi patokan nih untuk orang melakukan sesuatu terutama dengan sosial media. Nah, optimis sih enggak juga, tapi pesimis juga enggak. Jadi memang patokan untuk terhadap visi kayaknya bisa deh. Ya bisa aja minimal dari lingkungan kita dulu kan. Oke. Yang kita coba besarkan terkait informasi ini. Nah kayak dia nih country road mulu aja. Country home. Ini country home, Bang. Terus. Kalau MU mah country road. Bisa nggak ini lanjut topiknya? Jadinya Bapak ini nilai setitik itu loh. Yang MU tadi di sensor. Iya. Jadi nyambung ya. Jadi keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama kemarin tuh menurutku cukup menarik sih karena yang NU dalam tanda kutip mereka ya sebenarnya sudah lama sih sadar akan problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Dan itu masuk di ranah Basul Masail. Dan kemarin di Munas Alim Ulama itu seingatku pembahasan soal UU
apa sih pembatasan penggunaan sosmed. Sosmed itu masuk di P2P itu ya. Masail Konunia. Nah, solusi dari mereka itu seingatku ya sosial media lahir sebagai hiburan. Maksudnya dalam dunia industri nih. Iya, debatable lah kalau misalnya dispesifikan lagi kan ada penjelasan detailnya kan. Iya. Tapi kemarin tuh para ulama menyarankan agar ya kita ramaikanlah pasar media sosial itu dengan literatur. Sepakat. Pendidikan, baik itu pendidikan agama, ekonomi, dan itu juga akan mempengaruhi budaya kita dalam menularkan informasi kepada anak-anak di bawah kita. Makanya kan apakah itu ya Bapak kan tanya kan tadi optimis atau pesimis, masih ada optimis ya. Masih salah satunya karena ada bagian-bagian tertentu. Gerakan yang bisa kan ini persoalan konten Pak. Tapi kalau pesimisme 80%, kalau ya pesimisme 80%, kita mau debat masalah matematisnya ini. Serius ini. Serius. Bapak bilang 80% itu rumusnya apaan sih? Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama itu kan pada dasarnya dia tidak menolak sosmed. Iya. Enggak menolak. Cuma kemudian dia mengajak pengguna utamanya mengajak pengguna untuk lebih aktif dengan konten-konten yang positif, edukatif. Hanya kan memang ya kita harus realistis lagi buat konten itu kan nggak semudah itulah. Apalagi yang sifatnya arahnya literatur ya. Iya.